Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita masuk di tanggal 16 Agustus tahun 2024. Besok berarti kita memasuki tanggal 17 Agustus tahun 2024, yang mana bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya kita sebagai rakyat Indonesia, akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau memperingati kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya? Allah Subhanahu wa taala memberikan amaliyah atau perintah kepada kita agar kita senantiasa tidak lupa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui dan perlu kita ingat bahwasannya kemerdekaan Republik Indonesia tidaklah mudah didapat dan merupakan faktor yang paling utama kita mendapatkan kemerdekaan Indonesia, tidak lain karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea ketiga yang berbunyi atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya kita mengakui bahwasannya kemerdekaan ini faktor utama adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berkat ikhtiar daripada pejuang-pejuang yang telah mengorbankan harta benda, nyawa dengan berdarah-darah. Lalu bisa kita nikmati pada hari ini dan insya Allah dinikmati oleh anak-anak cucu-cucu kita. Maka apa yang harus kita lakukan di saat mengisi kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini dan seterusnya? Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ad-Duha ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan ketika engkau menerima nikmat dari Tuhanmu, fahaddits, maka tampakkanlah, nyatakanlah. Maksud daripada ayat ini yaitu tidak lain ketika kita menerima nikmat dari Allah, maka harus kita tampakkan. Bukan berarti kita riak, tetapi menampakkan menerima nikmat dari Allah, yaitu tidak lain mempergunakan kemerdekaan ini dengan amaliyah, kesunahan dan wajib yang mana telah ditetapkan kepada kita semua. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Thariq al-Hijrah ini, beliau mengatakan as-sana'i 'alan ni'ami wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi. Ketika kita menerima nikmat dari Allah, maka kita meyakini bahwasannya nikmat itu murni dan benar-benar hak dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita mencintai nikmat itu. Setelahnya apa? Wal 'amalu bi ta'atihi, lalu mempergunakan amal-amal kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita membayangkan bagaimana di zaman dulu ketika Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang, orang-orang terdahulu tidak bisa bebas dan bahagia untuk melaksanakan ibadah seperti yang saat ini, hari ini kita lakukan. Di saat melaksanakan sholat, mereka khawatir akan datangnya penjajah. Di saat datang ke majelis ta'lim ngaji, mereka juga dikhawatirkan akan datangnya seorang penjajah. Bahkan sekolah pun di zaman dulu mereka jarang mengenyam bangku sekolah.
Maka di saat ini merupakan kenikmatan dari Allah, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Harus kita syukuri dengan apa? Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, asyakuru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarihi walhamdu la yakunu illa bil lisan. Yaitu dengan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita ungkapkan syukur kita kepada Allah atas kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dengan apa? Dengan meyakini di dalam hati kita bahwasannya ini benar-benar murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wal lisani, kita ucapkan dengan lisan, minimal dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang terakhir apa? Yang ketiga, yaitu wal jawari. Inilah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang sebenar-benar, yang setinggi-tingginya, yaitu dengan apa? Mempergunakan anggota badan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nanti malam mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas kemerdekaan Republik Indonesia ini, jangan sekali-kali kita berfoya-foya, mengundang dangdutan, mengundang wanita yang mengumbar aurat. Itu bukanlah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita isi tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan berterima kasih kepada Allah, dengan mengirimkan doa kepada para pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini dengan berkorban nyawa, harta dan bendanya. Kita kirim doa kepada mereka, pejuang-pejuang yang telah mendahului kita. Tidak butuh hiburan ketika kita melaksanakan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka butuh doa-doa kita. Mereka butuh kemerdekaan kita isi dengan amaliyah, kesunahan dan kewajiban, agar rakyat Indonesia ini semakin meningkat sumber daya manusianya dan bermanfaat bagi umat lainnya. Amin Allahumma amin. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah, sehingga kita kelak dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang bermanfaat bagi lainnya, dan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis sholihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.